Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TKP CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-26. Oke, kita bahas soal yang pertama. Anda menginap di rumah teman dan mendapati teman Anda tidur dengan suara mendengkur yang keras. Dalam keadaan tersebut, Anda A. membangunkan teman Anda dan memintanya untuk tidak mendengkur. B. menunggu beberapa saat baru kemudian dapat tertidur. C. terjaga sampai pagi. D. memilih tidur di ruangan lain agar dapat tertidur. E. dapat tidur meskipun harus beberapa kali terbangun karena merasa tidak nyaman. Di saat kita nginap di rumah teman dan dia tidur dengan suara mendengkur dengan keras, maka dalam keadaan tersebut, maka kita akan bagaimana? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu menunggu beberapa saat baru kemudian dapat tertidur. Pilihan D poinnya adalah 4, yaitu memilih tidur di ruangan lain agar dapat tertidur. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan A, yaitu membangunkan teman Anda dan memintanya untuk tidak mendengkur. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan B, menunggu beberapa saat baru kemudian dapat tertidur. Lanjut soal nomor 2. Ketika Anda dipercayakan untuk mengerjakan suatu tugas yang penting dan diberi kewajiban terhadapnya, Anda A. selalu meminta bantuan rekan lain yang lebih senior agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. menyesal karena telah menyanggupi menerima tugas tersebut. C. selalu menunggu keputusan pimpinan. D. berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada Anda. E. menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang. Ketika kita dipercayakan untuk mengerjakan suatu tugas yang penting dan diberikan kewajiban terhadap tugas tersebut, maka tindakan yang tepat kita lakukan di antara kelima pilihan ini adalah pilihan D, yaitu berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada Anda. Sedangkan pilihan E, poinnya adalah 4, menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan B, menyesal karena telah menyanggupi menerima tugas tersebut. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan D, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada Anda. Lanjut soal nomor 3. Pada akhir bulan, tagihan internet kantor mengalami lonjakan sebesar 5% dari tagihan biasanya. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ditemukan banyak pengguna internet oleh pegawai yang di luar keperluan kantor. Akibatnya, para pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk melakukan pengecekan dan mencari penyelesaian masalah tersebut. Sebenarnya, Anda termasuk pegawai yang beberapa kali menggunakan internet untuk urusan pribadi. Respon Anda adalah A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas internet di luar pekerjaan kantor. B. Seharusnya kantor langsung menyelesaikan pembayaran saja karena anggaran masih tersedia. C. Mencari alasan agar tidak terlalu disalahkan oleh pihak kantor karena menggunakan internet. D. Seharusnya kantor tidak perlu membesar-besarkan masalah ini karena masih banyak hal penting lainnya yang harus diselesaikan. E. Anda tidak begitu peduli, toh bukan hanya Anda saja yang melakukannya. Jadi di saat akhir bulan tagihan internet di kantor mengalami lonjakan dan dari tagihan biasanya dan setelah dilakukan pengecekan ternyata penggunaan internet oleh pegawai banyak digunakan di luar keperluan kantor. Akibatnya pimpinan memanggil semua pegawai untuk melakukan pengecekan dan mencari penyelesaian masalah tersebut. Dan kita merupakan salah satu pegawai yang beberapa kali menggunakan internet untuk urusan pribadi. Maka respon kita yang paling tepat dari kelima pilihan ini adalah pilihan A, yaitu berterus terang telah menggunakan fasilitas internet di luar pekerjaan kantor. Sedangkan pilihan C, poinnya adalah 4, mencari alasan agar tidak terlalu disalahkan oleh pihak kantor karena menggunakan internet. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan E, yaitu
Anda tidak begitu peduli, toh bukan hanya Anda saja yang melakukannya. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan A, berterus terang telah menggunakan fasilitas internet di luar pekerjaan kantor. Lanjut soal nomor 4. Seorang staf akademik di kampus tempat Anda akan mendaftar sebagai mahasiswa menawarkan Anda kemudahan untuk masuk dengan alasan persaingan yang sangat ketat. Namun, Anda dimintai sejumlah dana sebagai uang tanda jasa untuk memudahkan proses tersebut. Sikap Anda adalah A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa diterima sebagai mahasiswa di kampus itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba masuk dengan cara yang baik atau ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu karena persaingan masuk yang sangat ketat. D. Melaporkan ulah staf itu kepada bagian pelayanan kampus. E. Menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu. Jadi di saat kita mau mendaftar ke salah satu kampus dan ternyata ada seorang staf akademiknya yang menawarkan untuk kita bisa masuk, ya, kemudahan masuk, dengan alasan persaingan yang sangat ketat di kampus tersebut, tapi kita dimintai sejumlah dana sebagai uang tanda jasanya, maka sikap kita yang tepat adalah yaitu pilihan B, menolak tawaran itu dan mencoba masuk dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Karena jika kita melakukan hal tersebut sama saja dengan kita melakukan suap atau penyuapan. Sedangkan pilihan D, poinnya adalah 4, yaitu melaporkan ulah staf itu kepada bagian pelayanan kampus. Dan pilihan yang punya poin paling rendah adalah pilihan E, menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B, menolak tawaran itu dan mencoba masuk dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Lanjut soal nomor 5. Menjelang akhir tahun, pemerintah mengumumkan bahwa mulai bulan depan akan ada kenaikan harga kebutuhan pokok besar-besaran di Indonesia. Membuat Anda A. Melakukan protes dengan rekan sejawat untuk kenaikan gaji, B. Depresi berat karena penghasilan tidak mengalami kenaikan, C. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang, D. Yang akan terjadi biarlah terjadi, isu yang menyusahkan seperti itu tak perlu Anda percayai. Jadi di saat ada pengumuman dari pemerintah bahwa mulai bulan depan akan ada kenaikan harga kebutuhan pokok besar-besaran, maka hal ini membuat kita yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Sedangkan pilihan D jawabannya adalah sedangkan pilihan D poinnya adalah 4, yaitu yang akan terjadi biarlah terjadi. Dan pilihan B punya poin paling rendah, yaitu depresi berat karena penghasilan tidak mengalami kenaikan. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan C, berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Lanjut soal nomor 6. Perusahaan tempat Anda bekerja menerapkan beberapa peraturan baru terkait penggunaan fasilitas kantor. Kebetulan, Anda beberapa kali melihat atasan Anda yang dikenal berwibawa tanpa diketahui oleh rekan yang lain menyalahgunakan fasilitas kantor. Sikap Anda, A. Anda akan diam saja karena atasan tersebut sangat berwibawa di mata rekan kerja yang lain. B. Anda akan membicarakan hal tersebut dengan rekan kerja terdekat saja. C. Seharusnya peraturan baru tersebut tidak perlu ada agar Anda tidak merasa bersalah. D. Anda akan menegur dan mengingatkannya baik-baik secara pribadi. E. Melaporkan hal tersebut kepada pimpinan unit agar atasan tersebut segera ditegur secara resmi. Jadi di sini di saat perusahaan kita atau tempat kita bekerja menerapkan beberapa peraturan baru terkait dengan penggunaan fasilitas kantor dan kita beberapa kali melihat atasan yang dikenal berwibawa menyalahgunakan fasilitas kantor tersebut. Bagaimana sikap yang kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu melaporkan hal tersebut kepada pimpinan unit agar atasan tersebut segera ditegur secara resmi. Karena tindakan pelanggaran penggunaan fasilitas ini sudah dilakukan beberapa kali oleh atasan. Jadi pilihan E lah yang paling tepat. Sedangkan pilihan D, poinnya adalah 4. Anda akan menegur dan mengingatkannya baik-baik secara pribadi. Dan poin yang paling rendah terdapat pada pilihan C. Seharusnya peraturan baru tersebut tidak perlu ada agar Anda tidak merasa bersalah. Jadi,
Soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan E, melaporkan hal tersebut kepada pimpinan unit agar atasan tersebut segera ditegur secara resmi. Lanjut soal nomor 7. Karena tingginya persaingan dan banyaknya restoran baru yang muncul di sekitar Anda, serta menawarkan berbagai fasilitas makan yang beragam, sehingga Anda mengalami penurunan pemasukan. Sebagai salah satu pemilik restoran yang sudah lama berada di daerah tersebut, sikap Anda: A. Merasa tertekan karena pengunjung di restoran Anda semakin berkurang. B. Anda akan melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan inovasi. C. Mencari tahu kelemahan dari restoran-restoran yang baru muncul tersebut. D. Tidak terlalu peduli karena rezeki sudah ada yang mengatur. E. Segera pindah dari tempat tersebut dan mencari lokasi restoran baru yang lebih potensial. Jadi ketika terdapat persaingan yang tinggi dan banyaknya restoran baru yang muncul di sekitar restoran kita yang menawarkan berbagai fasilitas makan yang beragam sehingga kita mengalami penurunan pemasukan, sebagai salah satu pemilik restoran yang sudah lama berada di daerah tersebut, maka sikap yang tepat kita lakukan di antara kelima pilihan ini adalah pilihan B, yaitu Anda akan melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan inovasi, yaitu poinnya 5. Sedangkan pilihan C, mencari tahu kelemahan dari restoran-restoran yang baru muncul tersebut, poinnya 4. Dan pilihan A, merasa tertekan karena pengunjung di restoran Anda semakin berkurang, poinnya 1 atau yang paling rendah. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan B, Anda akan melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan inovasi. Lanjut soal nomor 8. Anda sedang mengikuti seminar terkait divisi Anda yang diselenggarakan oleh perusahaan. Sebelum seminar selesai, atasan Anda memberikan tugas untuk membuat laporan terkait seminar hari itu yang harus segera diselesaikan, tetapi pekerjaan itu boleh dibawa pulang. Anda akan A. Mengerjakan tugas lain yang lebih penting sebelum mengerjakan tugas tersebut karena pimpinan tidak memberi tenggat waktu yang jelas. B. Anda akan mengerjakan tugas tersebut terlebih dahulu agar tidak merepotkan Anda di kemudian hari. C. Anda akan mengerjakan tugas tersebut bersamaan dengan tugas lainnya. D. Merasa kesal pada pimpinan karena membebani Anda dengan tugas tersebut. E. Anda akan meminta bantuan rekan lainnya untuk mengerjakan tugas tersebut secara bersama-sama. Jadi di saat kita ada mengikuti seminar terkait divisi kita yang diselenggarakan oleh perusahaan dan sebelum seminar tersebut selesai kita diberikan tugas oleh atasan untuk membuat laporan terkait seminar hari itu yang harus segera diselesaikan, tetapi boleh dibawa pulang, maka yang sebaiknya kita lakukan adalah yaitu pilihan B. Anda akan mengerjakan tugas tersebut terlebih dahulu agar tidak merepotkan Anda di kemudian hari. Sedangkan pilihan E, Anda akan meminta bantuan rekan lainnya untuk mengerjakan tugas tersebut secara bersama-sama, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya terdapat pada pilihan D, merasa kesal pada pimpinan karena membebani Anda dengan tugas tersebut. Jadi, jawaban soal nomor 8 adalah pilihan B. Anda akan mengerjakan tugas tersebut lebih dahulu agar tidak merepotkan Anda di kemudian hari. Lanjut soal nomor 9. Anda telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti perlombaan antar universitas besok pagi. Maka A. Anda yakin besok Anda akan mendapatkan kemenangan. B. Meski begitu Anda cemas jikalau ternyata dalam perlombaan besok Anda akan kalah. C. Tidak bisa tidur dan terus memikirkan jalannya perlombaan esok hari. D. Anda pasrah bila nanti Anda akan mendapatkan kekalahan. E. Tidur cepat dan yakin bahwa yang terbaik akan memenangkan perlombaan. Jadi di saat kita telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sebelum mengikuti perlombaan, maka apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang paling tepat adalah pilihan E. Tidur cepat dan yakin bahwa yang terbaik akan memenangkan perlombaan. Yang poinnya adalah 5. Sedangkan poin 4 terdapat pada pilihan A. Anda yakin besok Anda akan mendapatkan kemenangan. Sedangkan poin terendah atau 1 terdapat pada pilihan C. Tidak bisa tidur dan terus memikirkan jalannya perlombaan esok hari. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan E. Tidur cepat dan yakin bahwa yang terbaik akan memenangkan perlombaan. Lanjut soal nomor 10.
Setelah melakukan diskusi dengan anggota kelompok kerja dan menghasilkan suatu gagasan yang akan dipresentasikan dalam rapat, maka Anda masih khawatir apakah ide tersebut adalah yang terbaik. B. Diterima atau tidaknya gagasan tersebut tergantung pada pihak lain juga. C. Mencoba mencari alternatif lain yang memungkinkan jika gagasan tersebut ditolak. D. Menyerahkan keputusan akhir pada hasil kesepakatan bersama. E. Anda minta pendapat orang lain terlebih dahulu mengenai gagasan ini sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang. Jadi soal nomor 10, setelah kita melakukan diskusi dengan anggota kelompok kerja dan menghasilkan suatu gagasan yang akan dipresentasikan dalam rapat, maka yang akan kita lakukan yang tepat di antara kelima pilihan ini adalah pilihan D, yaitu menyerahkan keputusan akhir pada hasil kesepakatan bersama. Poinnya 5, pilihan E, poinnya adalah 4. Anda minta pendapat orang lain terlebih dahulu mengenai gagasan ini sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang. Dan poin terendah terdapat pada pilihan A. Anda masih khawatir apakah ide tersebut adalah yang terbaik. Jadi, soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan D, menyerahkan keputusan akhir pada hasil kesepakatan bersama. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.